data dari 12.000 tahun ke belakang gitu. Dan kita juga nggak berhenti hanya dalam turun ke jalan, lalu kita juga merilis buku tersebut, si buku Hikayat Pohon Ganja ini. Lalu kita juga tidak berhenti di buku, tapi kita berjalan ke dunia pendidikan. Jadi saat itu kita membawa buku Hikayat Pohon Ganja ini untuk didiskusikan, dibedah dalam dunia kampus. Jadi tahapan edukasi kita itu tidak hanya di level masyarakat sipil, tapi kita juga masuk ke dalam level dunia pendidikan. Walaupun pendidikan termasuk masyarakat sipil juga, tapi di dunia pendidikan ini kita bisa menggali lebih dalam bersama teman-teman di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi jika di luar masyarakat itu kita akan memberikan informasi terkait ganja itu seperti apa dan kayak gimananya, itu yang lebih mudah dimengerti. Lalu kalau kita masuk ke dunia pendidikan, kita bawa bahasa-bahasa yang literatur dan literasi yang sangat jelas, sehingga kita tidak hanya memberitahu mereka, tapi mereka juga bisa menggali tanaman ganja ini melalui riset-riset mandiri mereka. Itu yang kita harapkan dari edukasi terkait ini, gitu. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang kegiatan menyuarakan edukasi yang LGN lakukan itu, menyuarakan itu dalam bentuk apa, seperti seminar atau kampanye atau gimana? Kita punya beberapa metode dalam berkampanye ya, bahasa bilang kampanye edukasi. Kita itu mempunyai salah satu yang terkuat kita adalah kita mempunyai sosial media kita. Kita mempunyai Instagram, kita mempunyai Facebook, kita mempunyai Twitter, dan kita mempunyai YouTube. Jadi yang paling kuat kita dalam mengedukasi secara sosial media itu di Instagram. Itu metode via online lah ya bahasanya gitu. Lalu kalau kita offline, dalam edukasi secara offline kita membuat kegiatan-kegiatan berupa diskusi secara umum. Kita mengundang teman-teman ahli yang bisa memberikan perspektif ganja itu dari ahli yang narasumber miliki gitu. Jadi kita tidak hanya membuat statement dari LGN sendiri, tapi kita mengajak para ahli dalam bidang dokter, hukum, pertanian, dan farmasi, dan lain-lain. Itu kita ajak mereka untuk mendiskusikan terkait tanaman ganja ini, bisa dilihat dari beberapa perspektif, dan itu kita buka atau kita edukasikan melalui diskusi secara umum. Jadi ada diskusi secara umum itu, kita membuat kegiatan edukasi secara umum itu bisa di kafe, bisa di ruang terbuka, atau kalau kita seminar, mungkin kita mengajukan kerjasama bersama kampus-kampus. Itu arah edukasi kita secara campaign gitu. Itu kampanye itu disuarakan untuk siapa dan apa saja advokasi yang dikampanyekan? Untuk siapa ya sudah pasti untuk masyarakat Indonesia gitu. Tidak ada kecuali saya, kita di sini atau siapapun, tapi kita semua di sini ya dalam isu ini kita mau menyuarakan gitu untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang ingin tahu. Jadi pada akhirnya
si tanaman ganja ini tidak bisa seperti tanaman cabai, tanaman jambu, tanaman yang lain-lain. Jadi itu fokus kita gitu, memfokuskan tanaman ini seperti tanaman-tanaman yang lain gitu. Lalu jika advokasi kita arahnya kemana ya? Arahnya kemana itu sudah pasti yang pertama adalah ganja untuk kesehatan. Itu yang kita fokuskan. Ganja untuk kesehatan, lalu fokus kita advokasinya ganja untuk kesehatan, lalu riset secara mendalam di Indonesia. Sebenarnya ini kita sudah sangat tertinggal dalam riset tanaman ganja gitu ya. Karena kita udah minta dari kisaran tahun 2015, kita sudah meminta pemerintah atau negara untuk meminta izin atau bekerja sama dalam melakukan riset tanaman ganja ini. Tapi sampai saat ini kita masih belum melihat kinerja dari pemerintah, dan baru akhir-akhir ini juga pemerintah sudah membuka mata mereka untuk melakukan riset tanaman ganja. Lalu advokasi yang ketiga adalah penurunan golongan atau merevisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Jadi jika tidak bisa merubah Undang-Undang Narkotika Nomor 3 Tahun 2009, setidaknya ganja itu harus turun golongan. Kenapa terus turun golongan? Karena saat ini ganja itu ada di golongan 1, yang dimana ganja itu tidak boleh digunakan, dimiliki, dan diperjualbelikan. Dan itu jika masyarakat terkena atau terlihat mempunyai, memiliki, dan apalagi memperjualbelikan, hukum yang langsung berbicara terkait dalam pemilikan tanaman ganja tersebut. Dan itu yang kita perjuangkan. Kenapa pada akhirnya kita harus meminta golongan ganja itu diturunkan sebagai golongan yang bisa digunakan setidaknya untuk kesehatan, entah di golongan 2 atau di golongan 3. Jadi advokasi kita tidak hanya untuk dalam bentuk kesehatan, tapi kita juga berfokus pada saat ini undang-undang narkotika saat ini hanya berfokus pada hukum, tapi tidak berfokus pada kesehatan. Dan kami berharap undang-undang yang akan segera diubah atau direformasi oleh negara terkait Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah lebih berfokus pada kesehatannya, lalu berfokus pada ilmu pengetahuan, gitu. Setelah advokasi yang dikampanyekan tadi, setelah adanya legalisasi, misi apa yang akan dijalankan LGN selanjutnya? Oke, terkait misi setelah legal ya. Sebenarnya jauh banget ya kalau kita ngomongin setelah legal, tapi kita sudah punya gambaran. Sebelum kita masuk ke dalam misi setelah legal, kita itu mempunyai visi dan misi LGN gitu ya. Visinya LGN adalah mewujudkan manifesto LGN. Manifesto LGN itu adalah 1, tanaman ganja berhak tumbuh di Nusantara. Nomor kedua, semua manusia berhak tumbuh dan memanfaatkan tanaman ganja. Dan ketiga, peradaban manusia berhak tumbuh bersama tanaman ganja tanpa melupakan lingkungan sekitar. Jadi nomor 1 adalah kenapa
berbicara tentang tanaman, karena saat ini tanaman ganja itu didiskriminalisasi. Tanaman itu tidak di riset secara ilmu pengetahuan, tapi negara saat ini membabi buta, menghanguskan, membakar, dan memposisikan tanaman itu sangat-sangat tidak layak untuk tumbuh di negara kita. Lalu kedua, manusia. Manusia itu berhak tumbuh, layak untuk bisa memanfaatkan tanaman ganja untuk kelangsungan kehidupannya. Jadi sampai saat ini pun pemerintah masih enggan untuk terbuka bahwa ganja itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Lalu ketiga, peradaban. Peradaban manusia dan tanaman ganja harus berkesinambungan dan tidak pada akhirnya jika nanti ini masuk ke dalam visi juga, misi yang tadi kamu tanyakan. Saat nanti sudah legal, jangan sampai tanaman ganja ini seperti tanaman sawit yang harus membumi hanguskan hutan, membabat habis hutan, dan menghilangkan setengah alam kita untuk berfokus pada pertanian tanaman ganja. Itu yang kita pegang teguh gitu. Jadi misi kita setelah legal pun kita tidak berhenti sampai di posisi legal. Tapi setelah legal pun kita tetap berjuang, di mana pada akhirnya misalkan negara membolehkan ganja itu untuk kesehatan. Kita harus patut pertanyakan, obat atau ganja untuk kesehatan ini bisa diperoleh secara mudah oleh masyarakat atau tidak? Harga yang dipasarkan itu relatif bisa dibeli oleh masyarakat secara umum atau tidak? Balik lagi, itu harus kejelasan dalam kebijakan negara dalam regulasi terkait ganja untuk kesehatan. Makanya itu kita sangat berhati-hati dalam mengadvokasi tanaman ganja ini. Ada pro dan kontra, ada baik dan buruk. Dan tugas negara adalah memposisikan tanaman ganja ini harus dilihat dalam segi ilmu pengetahuan, sehingga terlihat posisi mana baik, mana buruk. Dan pada akhirnya regulasi itu jelas dan masyarakat itu bisa menggunakan secara mudah didapatkan dan tidak sulit didapatkan dan tidak harus dijual mahal. Itu pada akhirnya misi kita tidak berhenti dalam legal saja. Apa saja tantangan dan kekhawatiran yang dialami selama menjalankan komunitas ini? Apa saja dan khawatir? Sangat banyak ya kalau kita bilang khawatir ya. Kalau dalam bentuk internal aja, kita sangat khawatir dalam visi misi kita, harapan-harapan dari masyarakat, harapan-harapan dari para penyintas pasien-pasien yang membutuhkan tanaman ganja dalam pergerakan LGN selama 15 tahun ini. Sampai detik ini pun masyarakat yang berharap untuk kebutuhan ganja medis itu masih belum bisa digunakan. Dan itu yang menjadi pressure atau tekanan berat gitu ya, bagi kita yang menjalankan LGN ini gitu, atau isu ini. Itu yang hal yang paling berat untuk kita, karena kesehatan itu atau penyembuhan dalam penyakit itu tidak bisa instan, dan banyak yang sudah
mencari jalan keluar dan ingin mencoba jalan yang lain, tapi akses tersebut ditutup oleh negara. Pada akhirnya banyak yang seperti Pika dan Musa dan istri Fidelis dan banyak teman-teman pengidap cerebral palsy atau teman-teman yang mempunyai special kids hilang nyawa mereka gitu. Itu yang membuat pergerakan ini tuh kita merasa berat dalam segi harapan mereka gitu. Itu yang membuat kita tuh memposisikan kanan kiri itu jalan manapun kita sudah jalanin, tapi pemerintah itu selalu tutup mata dan nyawa sudah banyak yang hilang. Dan kita sekali lagi bukan berfokus pada hal yang negatif. Kami berjuang benar-benar pure untuk orang-orang yang membutuhkan kesehatan gitu. Jadi itu yang pressure atau hal yang membuat kita ngerasa berat ngejalanin gerakan ini. Untuk hal yang kayak takut nggak ditangkep, takut nggak digerebek, atau takut nggak dibuat isu yang tidak-tidak oleh orang yang tidak senang. Saya tidak peduli itu, malah saya lebih peduli di mana banyak nyawanya anak-anak yang diharapkan oleh ibu-ibu ini untuk setidaknya baik, tapi hilang tanpa jelas, dan anak tersebut dan ibu tersebut belum